Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenji Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pola celana wanita untuk ban pinggang menggunakan full karet ya. Jadi untuk pinggangnya nanti kita menggunakan ban karet. Dan di sini sebelum kita membuat pola sudah saya siapkan ya untuk ukurannya. Buat teman-teman yang belum bisa cara mengukur orang saat kita ingin membuat celana, teman-teman bisa cek aja video saya yang sebelumnya, itu sudah pernah saya share. Silahkan cari saja, kalau enggak nanti saya akan taruh videonya di deskripsi ya. Silahkan nanti saya akan taruh linknya di deskripsi, dicek saja kalau teman-teman belum bisa cara mengukurnya. Dan di sini untuk ukurannya, di sini sengaja saya ukur menggunakan ukuran pas dulu, belum saya tambah kelonggaran karena biar sekalian teman-teman itu paham cara penambahan kelonggaran. Di sini untuk lingkar pinggang itu ada 74 cm. Jadi untuk lingkar pinggang itu tidak perlu ditambah kelonggaran. Nanti kita akan buat sama seperti bagian lingkar pinggul. Karena untuk celana yang menggunakan full karet di pinggangnya itu biasanya tanpa menggunakan resleting ya. Makanya nanti untuk lingkar pinggang itu kita harus samain dengan lingkar pinggul supaya nanti saat dipakai itu bisa masuk ya, seperti itu. Jadi untuk lingkar pinggang itu tidak perlu diukur pun bisa. Nah, di sini untuk lingkar pinggul pasnya itu 90 cm. Untuk penambahan kelonggaran itu selera. Jadi teman-teman pengen membuat celana itu ngepres body sedang ataupun agak longgar. Jadi kalau teman-teman pengen ngepres itu cukup ditambah 4 cm. Ya, jadi untuk wanita itu kalau pengen ngepres ditambah 4 cm. Kemudian kalau sedang itu ditambah 6, kalau pengen agak longgar bisa ditambah 8. Di sini saya akan buat celana standar saja ya, tidak terlalu ngepres. Maka di sini untuk lingkar pinggul saya tambah 6 cm. Maka nanti jadinya lingkar pinggul akan menjadi 96 cm. Selanjutnya untuk lingkar paha, ini ukuran pasnya 54 cm. Untuk penambahan kelonggaran sama ya. Kalau teman-teman membuat celana yang pengen ngepres atau mungkin kainnya agak melar, itu bisa ditambah cukup 4 cm. Tapi di sini saya akan buat ukuran standar saja ya. Maka di sini saya akan tambahkan 6 cm juga untuk kelonggarannya. Maka di sini untuk lingkar pahanya nanti akan menjadi 60 cm. Selanjutnya di sini adalah lingkar lutut ada 38 cm. Untuk penambahan kelonggaran sama ya. Kalau teman-teman membuat celana pensil, mungkin cukup ditambah 4 saja. Kalau di bagian paha 6, untuk lutut ditambah 4. Jadi biar agak kecil di bagian bawah ya. Tapi di sini saya akan buat sedang saja, maka sama saya akan tambahkan 6 cm juga. Maka nanti untuk lingkar lututnya akan menjadi 44 cm. Selanjutnya untuk lingkar bawah atau lingkar kaki bawahnya ya. Di sini tidak saya ukur. Jadi kalau untuk lingkar bawah itu disesuaikan dengan model celana. Mungkin kalau membuat celananya lurus saja, maka cukup dari lutut kita samain saja ukurannya. Jadi kita samain di bagian lingkar lutut ya, kalau model celananya itu lurus saja. Kemudian kalau pengen agak lebar ya, bisa ditambahkan dari lingkar lutut. Contoh lingkar lutut 44, lingkar bawahnya ditambah menjadi 46, bahkan bisa nyampe 50 cm ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kita ingin membuat celana pensil, kita harus wajib ukur. Jadi cara ngukurnya bukan di bagian pergelangan kaki sini, tapi kita ukur bagian tumit ya, caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kaki saya ada 30 cm. Seandainya teman-teman membuat celana pensil itu tidak boleh kurang dari 30 cm supaya nanti celananya masuk, kecuali kalau kainnya agak melar ya, itu masih bisa dikurangin. Nah, di sini untuk celana ini yang saya buat ini, saya akan buat agak kecil dari lutut tapi tidak terlalu pensil. Untuk lingkar bawahnya di sini saya akan buat 36 cm. Silahkan teman-teman disesuaikan saja kalau masalah lingkar bawahnya. Selanjutnya di sini ada lingkar pesak. Untuk lingkar pesak di sini tidak saya tambahkan kelonggaran karena saya mengukurnya itu selalu ukuran nyamannya saja. Jadi sudah saya ukur senyamannya. Kalau sudah nyaman seperti itu berarti tidak perlu lagi ditambah kelonggaran, kecuali kalau kita ngukurnya benar-benar dipresin, itu bisa kita tambahkan 5 sampai 6 cm. Tapi di sini karena ukurannya sudah nyaman 63, berarti tidak perlu lagi ditambah kelonggaran. Selanjutnya ada panjang celana, di sini saya menggunakan 94 cm. Jadi seperti itu ya cara penambahan kelonggarannya. Oke, sekarang kita langsung buat untuk polanya.
Pertama kita buat garis bantu dulu di bagian sini, dari tepi kertas kurang lebih 2 cm. Selanjutnya kita buat garis bantu di bagian atas ini. Nanti saya akan posisikan bagian sini adalah bagian pinggang ya, atau bagian atasnya. Kita buat garis lurus lagi di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk panjang celana. Kita tentukan dulu untuk panjang celananya ya. Di sini panjang celana 94 cm. Maka kita ukur dari garis ini ke bawah 94 cm. Tapi di bagian atas ini kita kurangin untuk ban pinggang ya. Walaupun kita menggunakan full karet, karena di sini nanti untuk sakunya itu menggunakan saku yang miring, maka tetap di bagian ban pinggang ini kita sambung. Tidak seperti celana kolor biasa. Kalau teman-teman pengen tidak disambung, jadi karetnya langsung dilipat dari kainnya, itu harus sakunya harus lurus ya. Saku lurus seperti ini, seperti celana kolor. Lubangnya seperti ini. Itu bisa. Tapi karena di sini saya akan menggunakan saku yang miring, maka untuk pinggangnya, untuk tempat karetnya tetap nanti disambung pakai kain lagi ya. Maka di sini saya akan kurangin untuk ban pinggangnya. Di sini 3,5 ya. Karena saya akan menggunakan karet kurang lebih 3 cm. Kalau teman-teman menggunakan karet 4 cm juga dikurangin 4 cm seperti ini. Ya, tapi di sini saya akan kurangin 3,5 saja. Oke ya, di angka sini ya. Garis ini di angka 3,5 cm. Kemudian kita cari angka 94 sesuaikan dengan panjang celana. Nah, di sini. Lalu kita buat garis lagi, dan garis ini adalah garis untuk bagian bawah celana ya. Oke, selanjutnya kita akan tentukan untuk garis paha. Jadi untuk menentukan garis paha, kita harus tentukan dari lingkar pesak. Karena nanti garis paha ini adalah bagian batas pesak ya. Maka di sini kita menggunakan rumus dari lingkar pesak. Di sini saya tidak akan menggunakan rumus untuk menentukan lingkar pesak. Saya akan menggunakan bantuan meteran yang lebih mudah dan simpel. Di sini kan lingkar pesaknya 63, maka kita cari saja angka 63 di meteran. Lalu meteran kita balik. Nah, otomatis di sini kita akan mendapatkan angka 25 inci. Ya. Jadi 25 inci ini kita rubah menjadi senti. Nah, di sini 25 cm ya. Jadi dari 25 inci kita rubah menjadi senti. Kemudian kita ukur dari garis ini, tapi tetap di bagian atas ini kita kurangin untuk ban pinggang ya. Nah, seperti ini. Jangan dipasin seperti ini. Nanti terlalu turun. Nah, kita ukur dari sini. Di angka 3,5. Lalu kita cari angka 25 cm di sini. Lalu kita buat garis, dan garis ini adalah garis untuk batas pesak atau garis pahanya. Oke, selanjutnya kita akan tentukan untuk garis lutut. Untuk menentukan garis lutut itu kita tentukan dari garis paha ke garis bawah. Kita tandain dulu tengah-tengahnya. Oke, kurang lebih di sini. Nah, dari titik ini kita naikin 4 cm ya. Oke, sorry. 68. Oh, sorry ya, bukan di sini ya. Ini di sini 69, berarti 34,5 di sini ya, tengah-tengahnya. Dari tengah-tengah ini kita boleh naikin 4 sampai 5 cm. Di sini saya akan naikin 4 cm saja. Nah, posisinya di sini. Oke ya, saya ulangin lagi. Ini adalah garis pinggang, ini garis paha, ini garis lutut, dan inilah garis bawah. Sekarang pertama kita tentukan untuk pahanya dulu. Oke, rumusnya seperti ini. Sekali lagi, ini adalah rumus ya.
Di sini lingkar paha sesudah ditambah kelonggaran kan 60 cm, rumusnya dibagi 2, maka akan menjadi 30 cm. Karena di sini kita akan membuat pola depan. Dan sedangkan kalau celana itu kan badan depan dan belakang itu lebih besar badan belakang ya. Untuk badan depannya lebih kecil. Di sini kita buat dulu untuk pola depan yang lebih kecilnya dulu. Maka di sini kita kurangin 4 cm. Sekali lagi ini adalah rumus ya. Karena untuk celana Dewa SH itu selisih di bagian paha sini antara depan dan belakang itu 8 cm. Maka untuk yang depan kita kurangin 4, nanti yang belakang kita tambah 4 ya. Jadi seperti itu. Maka di sini untuk bagian paha ini ada 26 cm. Angka 26 cm ini kita ukur dari garis ini ke sini. Oke, di sini ya titiknya. Selanjutnya kita akan buat garis as tengah dulu, supaya nanti celana itu tidak melintir ataupun muntir. Jadi kalau membuat celana itu wajib kita harus menggunakan garis as tengah atau garis senternya. Caranya seperti ini, kita ambil tengah-tengah dari titik ini ke sini. Di sini kan tadi berapa? 26. Kita ambil tengah-tengahnya itu di sini. Nah, berarti kan di sini 13 cm. Di sini juga kita ukur 13 cm. Lalu kita buat garis dari bawah ke atas ya. Nah, jadi garis hitam ini adalah garis center asnya. Sekarang kita akan tentukan untuk lingkar lutut. Untuk menentukan lingkar lutut itu rumusnya seperti ini. Lingkar lutut kan sesudah ditambah kelonggaran 44 cm, rumusnya sama dibagi 2 sama dengan 22 cm. Kalau di bagian paha ini kita kurangin 4, kalau untuk lutut kita kurangin 2, karena untuk selisih di bagian lutut ini antara depan dan belakang itu cukup 4 cm. Maka di sini untuk lingkar lututnya ada 20 cm. Angka 20 cm ini kita bagi dari center as ini. Jadi dari garis ini ke sini 10, ke sini 10. Ya, untuk bagian lutut di sini. Sekarang kita tentukan untuk lingkar bawah. Untuk rumusnya sama dengan lingkar lutut ya. Di sini lingkar bawahnya 36, rumusnya sama dibagi 2. Maka di sini akan menjadi 18, lalu kita kurangin 2, maka akan menjadi 16 cm. Angka 16 cm ini juga sama, kita bagi dari center as ini. Jadi dari garis ini ke sini 8, ke sini 8 ya. Oke, sekarang kita bisa buat garis. Dari bawah sini ke sini itu kita buat garis lurus saja. Di bagian sini juga sama. Oke ya. Kemudian kita hubungkan dari garis ini ke sini. Kita bisa menggunakan penggaris yang melengkung seperti ini. Untuk yang bagian paha dalam sini, nanti ini saya akan posisikan di bagian dalam ya. Caranya seperti ini, kita tinggal atur-atur saja seperti ini. Kita atur serileknya saja ya, garisnya di bagian sini jangan sampai ada patahan saat menggaris. Kalau belum pas kita bisa geser-geser seperti ini ya. Selanjutnya kita garis untuk bagian paha luar. Untuk bagian paha luar atau bagian celana bagian samping, dari garis ini kita geser keluar 1 cm dulu. Maka penggarisnya kita posisikan nanti di titik ini. Caranya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis dulu. Selanjutnya penggaris kita balik. Kita hubungkan ke sini teman-teman ya.
Nah, jadi perbedaan antara bagian paha luar atau bagian samping dengan bagian paha dalam berbedanya seperti itu cara menggarisnya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita hubungkan ke bagian garis pinggang. Untuk yang bagian pinggang, kita posisikan di sini saja, ya, lurus di bagian sini, karena nanti kita akan membuat celana itu menggunakan karet ya. Nah, di sini kita atur-atur serileksnya, jangan terlalu memaksakan untuk garisnya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita tentukan di bagian pesak depan sini. Cara seperti ini. Dari garis ini kita geser masuk 3,5 cm. Oke, di sini titiknya. Lalu dari titik ini kita buat garis lurus aja ke atas. Karena kita akan menggunakan karet ya di bagian pinggangnya. Maka kita siku saja dari garis ini ya. Nah, kita siku saja ke sini. Nah, otomatis bagian pinggang itu dari sini ke sini. Sekarang kita akan buat garis melengkung di bagian sini. Tapi sebelum membuat garis melengkung, kita tentukan dulu untuk garis pinggul. Di sini kan belum ada ya garis pinggul. Jadi untuk menentukan garis pinggul, dari garis paha ini kita naikin 6-7 cm. Di sini saya akan naikin 6,5 cm ya. Nah, lalu kita buat garis. Dan ini adalah garis pinggul ya. Tapi untuk menentukan lingkar pinggulnya itu nanti kita ukur dengan pola belakang ya, cara mengukur pinggulnya. Nah, sekarang kita bisa buat garis melengkung dari garis ini ke sini. Caranya seperti ini, kita menggunakan garis seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini ya untuk lengkungan pesak depannya. Dan di sini tidak menggunakan resleting. Kalau teman-teman mau menggunakan resleting juga sebenarnya bisa saja. Nanti untuk batasnya pas di garis ini ya. Sekarang kita bisa buat untuk saku depannya. Di sini untuk membuat saku dari garis ini kita geser masuk 4-5 cm. Di sini saya akan geser masuk 4,5 cm. Dari garis ini kita geser masuk 4,5 cm. Lalu untuk turun itu antara 14-15 cm, disesuaikan dengan besar orangnya ya. Di sini saya turun 14 cm saja. Ya, di sini posisinya. Lalu kita buat garis. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk pola depan ini sudah selesai. Karena di sini pinggangnya menggunakan karet. Otomatis di sini tidak ada kupnat ataupun rempel ya. Jadi kita tinggal potong saja. Tapi saya ingatkan untuk garis-garis ini itu belum ada penambahan kampuh ya. Jadi kalau teman-teman mau ditambahkan kampuh, silakan ditambahkan kampuh, sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Mau 1 cm boleh, 1,5 boleh ya. Di sini saya akan potong pas saja dengan garis. Jadi nanti untuk penambahan kampuh itu kita tambahkan saat pemotongan di kain saja. Karena seperti biasa saya kalau membuat pola itu tanpa menggunakan kampuh. Tapi kalau teman-teman mau dibuat kampuhnya langsung ditambahkan di kertas, silahkan. Oke, di sini saya akan potong pas saja ya, biar mudah nanti saat membuat pola belakangnya. Oke, sekarang kita akan buat untuk pola belakang ya. Jadi untuk membuat pola belakang itu sebenarnya lebih simpel daripada pola depan. Kita tinggal menjiplak saja dari pola depan. Cara menjiplaknya seperti ini. Kita siapkan kertas ya, seperti ini. Lalu di sini untuk bagian bawah saya akan posisikan di bagian tepi kertas ini juga. Jadi biar mudah, tidak perlu lagi membuat garis-garis. Oke ya, di bagian bawah ini sudah sesuai. Sekarang untuk bagian paha ataupun pinggul sini harus kita tambahkan seperti ini ya. Kita kasih jarak, jangan dipasin dengan tepi kertas. Kurang lebih ini 6 cm untuk jaraknya. Sekarang kita tindih dulu
pemberatnya biar tidak geser-geser untuk pola depan. Oke, sekarang kita akan buat garis bantu dulu. Pertama kita buat garis bantu di bagian pinggangnya. Kemudian kita buat garis bantu di bagian paha. Kemudian kita buat garis bantu di bagian lutut. Untuk bagian lutut kita garis di bagian sini saja, di bagian sini tidak perlu. Kemudian untuk bawah kan sudah menggunakan pinggiran kertas ya, jadi tidak perlu lagi digaris. Nah, pertama kita akan tentukan dulu di bagian pahanya. Nah, di sini untuk paha. Jadi untuk paha depan dan belakang itu selisih 8 cm ya. Sesuaikan dengan rumus tadi. Kalau tadi di pola depan itu dari 30 dikurangin 4 menjadi 26. Kalau untuk belakang itu dari 30 kita tambah 4. Maka di sini akan menjadi 34 cm. Caranya seperti ini. Karena ada selisih 8 cm ya. Otomatis kita cukup tambah saja 8 cm. Tapi penambahan 8 cm itu kita tambahkan untuk yang bagian sini 2 cm. Jadi dari pola depan ini kita geser keluar 2 cm. Kemudian untuk bagian sini kita geser 6 cm. Maka otomatis dari titik ini ke sini akan menjadi 34 cm. Ya. Jadi cara seperti itu, jadi lebih simpel. Selanjutnya kita tentukan untuk bagian lutut. Untuk bagian lutut itu ada selisih 4 cm ya. Jadi kita langsung saja kita tambahkan 4 cm dari sini ke sini. Untuk yang bagian sini kita pasin saja. Nah, dari pola depan ini kita geser keluar 4 cm. Kemudian untuk lingkar bawahnya juga sama, kita tambahkan 4 cm ke bagian sini. Oke, sekarang kita buat garis dulu. Untuk yang bagian sini kita garis lurus. Oke. Kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris seperti ini. Untuk menggarisnya rileks saja ya, jangan terlalu memaksakan. Jangan sampai ada patahan di bagian sini. Jadi kita atur-atur seperti ini untuk penggarisnya. Oke. Sekarang untuk yang bagian sini pas ya dengan pola depan. Cara seperti ini, kita buat garis seperti ini, perhatikan. Dari sini hubungkan ke titik ini. Oke. Kemudian kita akan hubungkan ke bagian pinggang. Untuk pinggang itu kita harus geser keluar antara 5 sampai 7 cm. Ini adalah rumus ya teman-teman ya. Kalau membuat pola celana itu harus geser keluar di bagian pinggang sini supaya nanti di bagian sini itu tidak naik saat disambung ya. Jadi tetap lurus. Maka dari pola depan ini kita geser 5 sampai 7 cm. Di sini saya akan geser 6 cm. Nah, lalu kita hubungkan dari sini ke sini. Menggunakan penggaris seperti ini juga ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat garis pinggang. Jadi garis pinggang belakang itu biasanya kan lebih tinggi atau naik ya dari pola depan. Biasanya garisnya itu miring seperti ini. Cara menentukan segi kemiringan kita caranya seperti ini. Dari garis ini ya, dari garis ini kita ukur 20 cm. Nah, di titiknya di sini ya. Maka dari pola depan di sini kita naikin 3 cm. Jadi cara seperti itu ya untuk menentukan segi kemiringan pinggang belakang. Kemudian kita garis miring dari sini ke sini.
Jadi untuk garis kemiringan pola belakang itu seperti itu ya. Sekarang kita bisa tentukan untuk lingkar pinggangnya. Nah, di sini karena menggunakan karet, kan tadi saya sudah bilang ya, untuk ukuran pinggang itu harus sama dengan ukuran lingkar pinggul. Di sini lingkar pinggulnya 96 cm. Jadi rumusnya seperti ini, 96 kita bagi 2, maka akan menjadi 48 ya. 48. Caranya seperti ini. Kita cari angka 48 di meteran. Jadi biar mudah seperti itu caranya. Oke ya, di sini 48. Kita ukur dari pola depan ya, di sini ke sini. Kita taruh meteran seperti ini. Nah, di sini saya mendapatkan angka 25 lebih sedikit. Kita pegang meteran seperti ini. Lalu kita buat ke pola belakang. Nah, dia posisinya di sini. Jadi otomatis untuk pinggang belakang itu ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita akan tentukan untuk lingkar pinggulnya. Caranya sama seperti di bagian pinggang sini. Di sini kan lingkar pinggul 96 cm, rumusnya sama dibagi 2, maka akan menjadi 48 cm. Kita pegang lagi meteran di angka 48 cm. Caranya sama ya. Kita ukur ke pola depan pas di garis ini ya. Nah, di sini saya mendapatkan angka 25. Kemudian kita pegang meteran, kita taruh di pola belakang sini. Nah, otomatis untuk pinggul belakang itu di sini posisinya. Dia agak masuk dari pola depan itu kurang lebih 1 cm. Mungkin kalau teman-teman jauh ya, terlalu masuk, boleh agak dibesarin saja nggak masalah. Atau terlalu jauh agak dimasukin sedikit juga boleh ya. Jadi tidak terlalu baku di sini. Sekarang kita akan hubungkan dari pinggul ke bagian pinggang. Selanjutnya kita hubungkan ke garis ini menggunakan penggaris melengkung. Tapi sebelum membuat garis, untuk yang bagian sini kita turunin 1 cm. Kenapa harus kita kurangin di sini? Karena untuk bentuk garis kan beda ya. Di sini kan agak melengkung, sedangkan di sini tidak terlalu melengkung. Jadi untuk tekstur kain itu biasanya melar ya kalau bagian melengkung seperti ini. Maka di sini harus kita kurangin. Jangan dipasin di bagian sini. Lalu kita buat garis melengkung dari titik ini ke sini. Di sini teman bisa menggunakan penggaris melengkung seperti itu, tapi agak susah ya menurut saya. Ini tidak tepat, tidak pas. Maka saya akan garis manual saja. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini ya untuk lengkungannya. Sekarang kita akan ukur di bagian pesaknya. Apakah kita bisa mendapatkan angka 63? Caranya seperti ini. Kita harus kurangin dulu untuk ban pinggang ya. Di sini kan ban pinggang depan, berarti kan tadi penambahannya 3,5. Untuk belakang juga sama 3,5, maka akan menjadi 7 cm. Maka kita kurangin saja di meteran langsung. Jadi ngukurnya langsung dari angka 7 ya. Karena untuk penambahan pinggang ban pinggang. Jadi kita ukur dari angka 7 di sini. Lalu kita ukur untuk pesak depan dulu. Oke, di sini saya mendapatkan angka 30,5 cm. Lalu kita hubungkan ke pola belakang. Nah, di sini saya mendapatkan angka 63,5 cm. Sedangkan pesaknya kan tadi 63 ya, berarti cuman lebih setengah senti. Kalau cuman ada selisih setengah senti itu nggak masalah ya. Kalau cuma selisih setengah sampai 1 cm itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen bener-bener pas ya, berarti kan ini lebih. Kalau lebih teman-teman naikin saja. Jadi teman-teman sambung saja untuk polanya. Jadi contoh diukur lebih ya.
diukur malah menjadi mungkin 65, 66 ya. Itu kita harus naikin. Caranya kita boleh disambung. Jadi enaknya kalau kita membuat celana menggunakan pola dulu tuh seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan saat pemotongan di kain langsung. Nah, kita boleh ditambah kita sambung dulu untuk kertasnya, lalu kita rubah. Kita naikin. Itu kalau lebih ya. Sekali lagi kalau lebih kita naikin seperti ini. Sesuaikan saja. Mungkin kalau lebih 2 cm naikin 1 cm. Kalau lebih 3 cm naikin 1,5 cm. Lebih 4 cm naikin 2 cm. Jadi seperti itu ya. Kita naikin seperti ini, kita rubah kerungannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk belakang juga sama, kita naikin. Itu kalau lebih teman-teman ya. Kalau diukur malah kurang. Contoh diukur cuma mendapatkan angka 60 cm. Berarti kurang 3 cm. Kita turunin. Kita kerung lagi di sini. Kita kurangin. Sesuaikan juga ya, kalau lebih kalau kurang 1 cm turunin setengah. Kalau kurang 2 cm turunin 1 cm. Kalau kurang 3 cm turunin 1,5. Sama ya, depan dan belakang. Jadi seperti itu caranya kalau bagian pesak ini tidak sesuai. Tapi di sini sudah, menurut saya sudah sesuai ya, cuman selisih setengah senti, lebih setengah senti, jadi nggak masalah. Anggap saja ini sudah tepat. Kalau setengah senti itu masih batas toleransi. Selanjutnya di sini kalau teman-teman mau membuat celana itu menggunakan saku, boleh. Nah, di sini kita akan buat untuk saku, mau tempel ataupun bobok juga bisa. Jadi untuk turun saku biasanya itu kurang lebih 6 sampai 7 cm. Di sini saya akan turunin 6,5. Lalu kita buat garis sejajar dengan ini ya. Atau mungkin agak digeser turun di bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi biar nanti hasilnya bagus. Tapi sedikit saja ya untuk segi kemiringannya. Oke, kemudian kita ukur tengah-tengah saja. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya kurang lebih di sini. Lalu untuk lubang sakunya itu kurang lebih 13 sampai 14 cm saja. Di sini saya akan buat 13 cm. Nah, kalau mau kantong bobok seperti ini. Nah, ini ya, kalau mau kantong tempel silahkan, boleh, terserah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Saya yakin teman-teman paham lah ya kalau untuk bentuk saku tempel. Kemudian untuk bagian atas ini tidak perlu lagi menggunakan kupnat, karena ini menggunakan karet ya. Tapi kalau teman-teman mau dibuat kupnat juga boleh. Untuk kupnat itu cukup sedikit saja. Nah, ini kalau yang menggunakan kantong, kalau tidak juga nggak masalah ya. Kalau celana perempuan itu biasanya jarang untuk belakang menggunakan kantong. Oke, jadi untuk pembuatan polanya ini sudah selesai ya. Kita tinggal potong saja. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh. Jadi penambahan kampuh kita tambahkan saat pembuatan saat pemotongan di kain. Oke, di sini saya akan potong dulu ya. Oke, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.